Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah, penuh berkah dan semangat untuk terus memperbaiki diri. Sahabatku, pernahkah kamu membayangkan ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya sangat sederhana, tapi justru menegur para pemimpin karena tenggelam dalam kemewahan dunia? Ia bukan bangsawan, bukan pula orang kaya. Namun, kata-katanya membuat para khalifah menunduk dan Rasulullah SAW sendiri memujinya sebagai orang yang paling jujur di muka bumi. Dialah Abu Dzar Al-Ghifari, pemimpin operasi di masa Rasulullah dan musuh sejati kehidupan mewah. Awal perjalanan Abu Dzar. Abu Dzar berasal dari suku Ghifar, suku yang terkenal sebagai perampok di padang pasir antara Mekah dan Madinah. Namun, di balik kerasnya suku itu, ada hati yang lembut dan haus akan kebenaran. Sejak muda, Abu Dzar sudah menolak menyembah berhala. Ia sering menyendiri di padang pasir, menatap langit dan berkata, "Tuhan sejati pasti bukan batu yang tak bisa bicara." Suatu hari, ia mendengar kabar tentang seorang lelaki di Mekah yang mengaku membawa risalah dari Allah, Muhammad bin Abdullah, dengan keberanian yang luar biasa. Dan Abu Dzar pun pergi sendirian ke Mekah. Di sana, ia bertemu Ali bin Abi Thalib dan dibawa diam-diam untuk menemui Rasulullah SAW. Begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran, Abu Dzar langsung menunduk dan berkata penuh yakin, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Tidak ada di bawah langit ini dan di atas bumi ini orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar." Pemimpin operasi dan suara kebenaran. Sejak itu, Abu Dzar menjadi sahabat yang setia dan pemberani. Rasulullah SAW pernah mempercayainya memimpin operasi lapangan, menjaga jalur logistik, dan melakukan pengintaian terhadap musuh Quraisy. Namun, yang paling menonjol dari Abu Dzar bukan keberanian fisiknya, melainkan ketegasan lisannya dalam menegakkan keadilan. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Dzar menyaksikan sebagian umat mulai tergoda oleh kekayaan, rumah megah, pakaian sutra, harta menumpuk. Hatinya resah. Ia berdiri lantang dan berkata, "Apakah kalian mengira harta ini milik kalian? Padahal semuanya titipan Allah." Ia sering membacakan ayat ini. "Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka azab yang pedih." Quran Surat At-Taubah ayat 34. Karena kejujurannya yang tajam itu, Abu Dzar akhirnya diasingkan ke daerah terpencil bernama Rabadzah. Namun, di sanalah justru ia hidup damai bersama istrinya dan seekor unta, tanpa kekuasaan, tanpa kemewahan, tapi penuh iman. Wafat dalam kesederhanaan. Menjelang wafatnya, Abu Dzar berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia hidup sendirian, mati sendirian, dan akan dibangkitkan sendirian." Tak lama setelah itu, Abu Dzar menghembuskan nafas terakhirnya, sendirian di padang pasir Rabadzah, tapi disambut malaikat dengan senyum kemenangan. Pelajaran dari Abu Dzar.
Sahabatku, Abu Dzar mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan pada harta, tetapi pada hati yang merasa cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memiliki kelebihan kendaraan, hendaklah ia memberikan kepada yang tidak memiliki kendaraan. Dan barang siapa memiliki kelebihan makanan, hendaklah ia memberikan kepada yang tidak memiliki makanan." Abu Dzar mungkin miskin di dunia, tapi kaya di sisi Allah. Ia hidup sederhana, tapi jujur dan berani. Ia tidak takut kehilangan dunia, karena yang ia cari hanyalah ridho Allah. Sahabatku, semoga kisah Abu Dzar Al-Ghifari menginspirasi kita untuk hidup sederhana, berani menegakkan kebenaran, dan tidak silau oleh gemerlap dunia. Karena sesungguhnya hidup sederhana bukan tanda kekurangan, tapi tanda bahwa hati kita sudah cukup dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.